mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang etika penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sebelum mempresentasikan, ada pun baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Aditya, NPM 21510301115 dan rekan saya. Saya Hanifah Fathia dengan NPM 21510304041. Saya Regita Isna Aisyah, NPM 21510302221. Baiklah, untuk selanjutnya simak video kami sampai selesai. Yang pertama, kita membahas tentang definisi ruang lingkup penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ruang lingkup adalah materi atau variabel yang diteliti berkaitan dengan subjek dan juga lokasi dari subjek yang sedang diteliti. Bisa juga diartikan sebagai materi yang sedang ditelaah atau beberapa hal tertentu terkait materi-materi tersebut. Laporan keuangan merupakan kegiatan dari pelaporan keuangan yang laporan keuangan atau kegiatan komersial dan sosial. Laporan keuangan dalam transaksi disusun dan disajikan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pemangku kepentingan. Karena beberapa pihak tersebut sangat memerlukan laporan keuangan, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam bisnis Islam diperhitungkan dan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, untuk menyediakan informasi dan kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta aset, kewajiban, pendapatan, dan beban uang sesuai dengan prinsip syariah, serta memaparkan juga bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap aspek amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang asas dan karakteristik transaksi syariah perspektif Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu yang disingkat IAI. Adapun ada 5 asas tersebut. Yang pertama tentang asas persaudaraan atau ukhuwah. Di asas persaudaraan atau ukhuwah itu maksudnya seperti saling mengenal, saling memahami, saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang kedua tentang asas keadilan atau adalah, yang meliputi tentang melarang adanya riba dan unsur bunga, melarang adanya kezaliman, melarang adanya masyir, gharar, dan haram. Yang ketiga tentang asas kemaslahatan atau maslahah, yang itu isinya tentang segala bentuk kebaikan dan manfaat, memelihara unsur halal dan thayyib. Yang ketiga menjaga agama, jiwa, dan akal. Asas yang selanjutnya yaitu yang keempat, asas tentang keseimbangan atau tawazun, melarang kegiatan yang bersifat isra, melampaui batas, tabazir, berlebih-lebihan, dan bukhil atau kikir. Dan asas yang terakhir yang kelima itu asas universal, yaitu sumuliyah, yang meliputi dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan stakeholder tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongan. Yang selanjutnya yaitu tentang asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Asumsi dasar laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah meliputi yang pertama dasar akrual. Dasar akrual itu pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua itu tentang kelangsungan usaha berkaitan dengan laporan keuangan yang biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha sebuah entinitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif yang seharusnya ada dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan keuangan dapat dipahami, yang kedua, laporan keuangan relevan, yang ketiga, laporan keuangan yang andal. Dalam laporan ini meliputi penyajian jujur, substansi, mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2009, yaitu terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntan secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan materi terakhir yaitu 4 unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Yang pertama yaitu aset yang digunakan sebagai entitas syariah untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan. Yang kedua yaitu kewajiban, adalah suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Dan yang ketiga, dana syirkah temporer, adalah dana yang diterima oleh entitas syariah untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan kebijakan dari entitas syariah maupun kebijakan pembatasan dari pemilik dana. Dan yang keempat yaitu ekuitas, adalah pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban.